Oke teman-teman, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya di sini ya teman-teman ya. Kali ini saya sedang menelusuri perkebunan karet yang ada di daerah rumah saya teman-teman ya. Ini saya sedang berjalan-jalan nih teman-teman, menyusuri perkebunan di sini. Di sini kebanyakan pohon karet ya teman-teman ya, yang orang-orang tanam. Di sini perkebunannya sangat luas, namun sekarang sudah ditebangi diganti dengan tebu. Ini dia getah karetnya teman-teman ya. Getah karet teman-teman ya. Nih, masyarakat di sini kebanyakan petani karet. Ini pohonnya, dan ini getahnya bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan ban nih teman-teman ya. Setiap hari orang-orang sini melakukan kegiatannya, aktivitas pekerjaannya di kebun karet teman-teman ya, untuk mendapatkan hasil getahnya. Dan ini saya terus berjalan ya teman-teman ya, karena target saya hari ini mencari ikan kecil-kecil di dalam sungai. Namun sayang sekali ya teman-teman ya, sungainya hari ini sangat besar airnya, dikarenakan 2 hari berturut-turut hujan yang sangat deras. Ini saya langsung turun ya teman-teman dari tebing. Saya langsung melompat ke dalam sungai teman-teman, untuk mencari ikan. Saya berharap hari ini ada rezeki ya teman-teman. Di sini saya melihat banyak ikan nila yang sedang berenang teman-teman, tapi dengan keadaan air besar seperti ini sangatlah sulit untuk menangkap ikan. Di sini saya sudah mulai meraba-raba ya teman ya, mencari lubang ikan. Siapa tahu ada ikan yang di dalam lubang ya teman-teman ya. Namun sayang sekali ikannya di sini tidak ada yang di dalam lubang ya teman-teman ya, dikarenakan airnya sudah besar. Mereka jadi bisa berenang bebas di dalam air tanpa harus bersembunyi. Di sini saya tidak menemukan ikan satupun ya teman-teman ya, meskipun kecil pun saya tidak menemukan 1 ekor ikan. Lalu saya memutuskan untuk memasang perangkap atau masang jaring ya teman-teman ya di area sungai sini ya teman-teman, berharap agar supaya saya mendapatkan seekor ikan. Ini saya sudah memulai untuk mencabut bambu ya teman-teman ya, untuk saya gunakan sebagai jaring ya teman-teman ya. Saya bawa jaring dari rumah teman-teman. Ini bambu yang tadi saya cabut sudah saya potong teman-teman jadi 2 untuk saya pasang pada jaring. Jaring sudah saya pasang bambu ya teman-teman ya. Tandanya sudah siap untuk dipasangkan di sungai. Ini dia sungainya teman-teman ya. Airnya sangat deras dikarenakan airnya sangat besar ya teman-teman ya. Dan beruntung sekali di situ ada 2 bambu yang tertancap, jadi saya tinggal naruh di situ teman-teman ya, tinggal nambah-nambah kayu-kayu buat penyangganya yang lain. Setelah tertancap kayunya, saya bergegas untuk mencari batu besar ya teman-teman ya. Ini batu saya gulingkan ya teman-teman ya, karena kalau diangkat ini tidak bakalan kuat ya teman-teman ya. Dan saya langsung menggulingkan batunya lewat dalam air ini teman-teman, karena lebih ringan.
karena kita dapat dorongan dari air. Setelah batu saya gulingkan dan saya taruh di dekatnya jaring tadi, saya lanjut untuk membuat perangkap yang sebelahnya teman-teman ya, agar supaya ikannya tidak lari. Ini saya mulai menancap-nancapkan bambu-bambu yang ada di sekitar saya teman-teman ya. Di sini saya sudah selesai memasang bambu ya teman-teman ya. Ini lanjut saya memasang tumpukan-tumpukan karung yang ada di dalam sungai untuk saya hadang ya teman-teman ya, airnya agar supaya tidak mengalir ke sebelah. Dan di sini saya sudah menyelesaikan masang jaringnya ya teman-teman ya. Ini lanjut saya pasang karung lagi. Namun derasnya air tidak bisa saya bendung ya teman-teman ya. Dan saya melanjutkan untuk mencari lubang-lubang lagi agar supaya saya mendapatkan ikan target saya teman-teman ya. Di sini saya cukup kesulitan ya teman-teman ya mencari ikan dikarenakan airnya memang sangat besar dan ikan-ikannya pada berenang ke sana ke sini ya teman-teman ya. Saya tidak menemukan lagi nih ikan-ikan di sini. Sepertinya ikan-ikannya pada kabur semua. Dan di sini saya juga tidak mendapatkan ikan di dalam jaring saya teman-teman ya. Saya melanjutkan untuk pergi dari sini untuk mencari makanan yang lain. Makanan apa yang bisa saya makan? Dan di sini saya menemukan tumbuhan talas ya teman-teman ya, talas. Ini ada di pinggiran sungai teman-teman ya. Saya mengecek ke atas apakah talas ini bisa dimakan atau tidak. Dan ternyata talasnya ini tidak bisa dimakan ya teman-teman ya. Dan ini terasa gatal di lidah. Sudah saya coba tadi. Dan saya memutuskan untuk tidak mengambilnya daripada nanti saya keracunan ya teman-teman ya. Di sini saya tidak bisa memakan talas tersebut dan akhirnya saya menemukan buah ini ya teman-teman ya. Ini adalah buah santiat ya teman-teman ya, atau nama lain adalah buah rambusa ya teman-teman ya. Buah ini banyak menjalar di pinggir-pinggir hutan ya teman-teman ya, dan rasanya sangat manis, ada yang asam. Atau buah santiat ini juga disebut dengan buah markisa mini ya teman-teman ya. Banyak sekali kita temukan. Rasanya sangat enak kalau lagi matang ya teman-teman ya. Warnanya sudah kuning, itu berarti menandakan kalau buah ini siap dimakan. Seperti ini. Niki wau tepa ini melampah. Itu apa matang itu? Ini matang. Ya. Pokoknya ini. Nah, itu ini namanya buah santiat. Buah santiat ini namanya. Warga lokal sini menyebutnya ini buah santiat dan
makanan ini bisa dimakan kalau mereka lagi berladang di sawah-sawah atau di hutan ya teman-teman ya. Makanan ini menjadi makanan alternatif buat mereka. Buahnya ini sangat segar dan tumbuhnya itu merambat-rambat ya teman-teman ya. Demikian dulu, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Ribut Belakraan ya teman-teman ya. Salam belakraan, sampai jumpa di video berikutnya. Uhuy.